Nah, meski Niyazov ini melewati masa kecil yang sangat tidak mudah, Saparmurat ini pernah berkata bahwa masa muda yang sulit itu telah membuatnya lebih mudah dan nyaman untuk berjanji setia pada Partai Komunis. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini aku akan menceritakan satu kisah menarik tentang seorang presiden yang semasa menjabat dikenal sebagai kayak agak kurang gimana gitu, dan sangat diktator. Karena bukannya fokus ngurusin rakyat, dia ini malah banyak membuat aturan-aturan aneh sesuka dia sendiri. Misalnya nih, nama bulan Januari aja dia ubah jadi nama dia. Nanti ada meteor jatuh di negaranya itu, nanti si meteor itu dinamakan nama dia juga. Dan bahkan dia membuat hari libur nasional yaitu Hari Melon. Karena apa? Karena dia suka buah melon. Nah, karena sikapnya yang kayak gitu, negara yang dipimpinnya pun pernah tercatat sebagai negara dengan harapan hidup terendah di Asia Tengah, Nah, siapakah dia? Seperti di judul, dia adalah Saparmurat Niyazov, yaitu presiden pertama Turkmenistan. Nah, penasaran kalian sama cerita lengkapnya kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya, cekedan. Nah, jadi Saparmurat Niyazov ini adalah presiden pertama Turkmenistan. Dan FYI sedikit, barangkali ada nih di antara kalian yang masih asing kali dengan nama Turkmenistan ini. Jadi Turkmenistan ini adalah negara yang terletak di Asia Tengah, berbatasan dengan Iran di selatannya, Afghanistan di tenggaranya, Uzbekistan di utara, dan Laut Kaspia di baratnya. Nah, dulu Turkmenistan ini adalah bagian dari konstitusinya Uni Soviet yang bernama Republik Sosialis Soviet Turkmenistan. Nah, tapi akhirnya ketika Uni Soviet udah mulai runtuh-runtuhnya, karena Turkmenistan ini memilih untuk memisahkan dirinya dan menjadi negara yang merdeka pada tahun 1991. Nah, sejak merdeka dari Uni Soviet itulah Saparmurat Niyazov tadi itu langsung terpilih menjadi presiden sejak tahun 1991 sampai 2006, 15 tahun dia ngejabat. Itulah kenapa dia jadi presiden pertamanya Turkmenistan itu. Nah, selama 15 tahun itulah banyak kali hal-hal yang sudah dia perbuat hingga orang-orang ini menyebutnya sebagai salah satu pemimpin diktator gitulah di era modern abad ke-21. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut lagi tentang kepemimpinan Saparmurat Niyazov yang super mind blowing ini, aku mau ceritakanlah dulu tentang latar belakangnya dia. Biar sama-sama kita ini tahu nih siapa sih Saparmurat Niyazov ini, Nah, jadi Saparmurat Atayevic Niyazov atau lebih dikenal dengan nama Saparmurat Niyazov ini lahir pada tanggal 19 Februari tahun 1940 di Kipchak, namanya sebuah kota kecil tepat di luar kota Turkmenistan, yaitu Ashgabat. Nah, Saparmurat Niyazov ini adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Atamurat Niyazov ayahnya dan Gurban Soltan EJ ibunya. Aku nggak tahu pelafalannya kayak gimana, tulisannya aku sebutin ya. Nah, ayahnya Niyazov ini berprofesi sebagai penasihat keuangan, guru, dan juga pegawai negeri. Ayah ini pintar kali loh, Semasa hidupnya ayah ini bahkan menguasai 4 bahasa, yaitu bahasa Turkmenistan, Arab, Rusia, dan Latin. Dan kehidupan keluarga mereka ini bisa dibilang sangat-sangat harmonis. Tapi sayangnya, kebahagiaan dalam keluarganya mereka ini tidak bertahan lama. Karena pada tahun 1941 Atamurat ayahnya ini mendaftarkan dirilah sebagai relawan dalam Perang Dunia Kedua. Dan tanpa diduga-duga pada suatu hari ketika ayahnya ini sedang bertugas di Perang Dunia Kedua, Saparmurat dan ibunya mendapatkan kabarlah bahwa Atamurat ayahnya ini terbunuh di tangan pasukan Nazi. Tapi tentang kematian ayahnya juga masih simpang siur, Dari beberapa sumber yang aku baca ada juga yang bilang kalau ayahnya ini sebenarnya menghindari Perang Dunia Kedua itu, makanya lah dia ini dijatuhi hukuman oleh pengadilan militer. Ada beberapa kabar simpang siur juga, kalian pastikan aja lah sendiri ya. Tapi yang jelas masih dalam kondisi berduka atas kematian ayahnya ini. Keadaan keluarga tersebut pun semakin memburuk lagi karena kondisi perekonomian Turkmenistannya yang betul-betul merosot jauh tuh loh, akibat dampak Perang Dunia Kedua. Hidup Saparmurat dan keluarganya pun jadi susah dan terbatas pada saat itu. Dan seolah belum puas dengan penderitaan yang dialami oleh si Saparmurat Niyazov ini, pada tanggal 5 Oktober tahun 1948 terjadilah itu gempa bumi berkekuatan 7,3 skala Richter di Ashgabat, dan hanya dalam waktu beberapa hari saja gempa tersebut pun telah menewaskan lebih dari 10% populasi etnis Turkmen, termasuk ibu serta 2 kakak laki-lakinya Saparmurat. Nah, sejak saat itulah di umurnya yang baru 8 tahun Saparmurat Niyazov pun kehilangan seluruh keluarganya dan dia menjadi yatim piatu.
Kasian kan? Beberapa hari setelah gempa bumi itu terjadi, Sapar Murad yang kecil ini pun dikirimlah ke panti asuhan. Sebuah panti yang memang menjadi tempatnya berlindung selama bertahun-tahun lamanya hingga dia ini pun berhasil menyelesaikan pendidikan, Wak. Nah, Sapar Murad Niyazov ini menempuh pendidikan di Institut Politeknik Leningrad yang terletak di Saint Petersburg, Rusia, Wak, dengan mengambil program studi teknik elektro. Nah, karena dia gigih belajar, Wak, dia pun berhasil tuh lulus dan meraih gelar diploma pada tahun 1967. Nah, meski Niyazov ini melewati masa kecil yang sangat tidak mudah, Wak, Sapar Murad ini pernah berkata bahwa masa muda yang sulit itu telah membuatnya lebih mudah dan nyaman untuk berjanji setia pada Partai Komunis. Dan di waktu yang bersamaan pula, Wak, hal ini pun mendorongnya menjadi orang yang pekerja keras. Sebenarnya aku ini juga kurang tahu ada apa di masa kecilnya dia yang membuat Sapar Murad ini sampai bersedia loh untuk setia pada Partai Komunis. Nah, tapi yang jelas sampai di sini kita udah sama-sama tahu ya, Wak, bahwa ideologi yang dipegang sama atau yang diyakini sama si Sapar Murad ini apa. Dan hal ini juga dibuktikan, Wak, semasa dia kuliah. Nah, kenapa? Karena Sapar Murad ini sudah mulai aktif sekali berkegiatan di Partai Komunis sejak tahun 1962. Nah, inilah, Wak, yang menandai awal perjalanan karir politiknya. Dan semasa dia kuliah ini juga, si Niyazov ini bertemulah dengan tambatan hatinya, yaitu seorang gadis Rusia yang bernama Muza Sokolava, Wak. Mereka pun menikah dan dikaruniai dua orang anak laki-laki dan perempuan yang bernama Murad dan Irina. Dan pada masa itu Niyazov mengaku bahwa untuk pertama kalinya sejak tahun 1948 tuh waktu terjadinya gempa yang menewaskan semua ibu dan saudara-saudaranya, dia akhirnya baru bisa merasa memiliki keluarga lagi. Nah, siapa keluarganya? Nah, itulah tadi istri sama anak-anaknya beserta dengan Partai Komunis yang dia ikuti, Wak. Nah, bagi Niyazov, Wak, adalah wajib hukumnya memiliki kesetiaan penuh pada negara bersamaan dengan kesetiaan pada keluarga. Jadi bagi dia, keluarga dan partai itu adalah dua hal yang sangat penting untuk hidupnya gitu, Wak. Dan di Partai Komunis yang diikutinya sejak kuliah itu, karir politiknya Niyazov pun meningkat dengan cepat loh. Gak butuh waktu lama bagi dia pun langsung naik pangkat menjadi sekretaris pertama Komite Kota Asgabat dan sekretaris pertama Partai Komunis Turkmenistan itu. Nah, di bawah kepemimpinannya Niyazov, Wak, Partai Komunis Turkmenistan ini memiliki reputasi sebagai salah satu organisasi partai paling garis keras gitu. Ideologi komunis ini udah macam mendarah daging gitu lah, Wak. Sampai akhirnya pada tanggal 13 Januari tahun 1990, Niyazov ini terpilihlah menjadi ketua Soviet tertinggi Turkmenistan. Dan FYI, Wak, jabatan itu tadi adalah badan legislatif tertinggi di Republik Turkmenistan tuh, dan setara dengan jabatan presiden ya, Wak, ya. Nah, singkat cerita, Wak, pada tahun 1991 kondisi politik di Uni Soviet ini kan lagi nggak stabil-stabilnya nih karena adanya percobaan kudeta, kalau kalian tahu. Jadi percobaan kudeta Uni Soviet ini terjadi pada tanggal 19 sampai 21 Agustus tahun 1991 dan bertujuan untuk mengambil alih kekuasaan Uni Soviet yang pada saat itu dipimpin oleh, susah pula namanya, Mikhail Gorbachev, Wak. Dan kudeta ini terjadi karena para pemimpin anggota garis keras Partai Komunis itu menolak program reformasinya Gorbachev tadi. Nah, salah satu pemimpin Partai Komunis yang mendukung kudeta Uni Soviet adalah Sapar Murad Niyazov. Nah, meski kudeta hanya bertahan selama 2 hari, Wak, hal ini mampu loh membuat kondisi Uni Soviet itu makin gak keru-keruan gitulah istilah ya. Bahkan kudeta ini dianggap sebagai alasan terbesar runtuhnya Uni Soviet, biar kalian tahu. Nah, melihat keruntuhan Uni Soviet, Turkmenistan yang pada saat itu dipimpin oleh Niyazov pun memutuskan untuk ya udahlah kita pisahkan diri kita aja dari mereka. Nah, udah akhirnya pada tanggal 27 Oktober tahun 1991 Turkmenistan pun secara resmi menjadi negara yang merdeka dan merupakan salah satu negara hasil pecahan dari Uni Soviet. Nah, ingat kan kalian tadi waktu di awal aku bilang kalau sebelum Turkmenistan ini merdeka, Niyazov itu sudah menjabat sebagai ketua Soviet tertinggi Turkmenistan kan, yang mana pada saat itu udah setara sama presiden. Nah, itulah kenapa, Wak, setelah merdeka pun orang-orang sana sepakatlah untuk menjadikan Niyazov sebagai presiden pertamanya Turkmenistan. Barulah setahun berikutnya Turkmenistan langsung mengadakan pemilihan presiden tepatnya pada tanggal 21 Juni tahun 1992 dan di pemilihan presiden itu, Wak, Niyazov ini hadir sebagai calon tunggal. Jadi lagi-lagi dia aja lah yang langsung terpilih jadi presiden. Aduh, gatal tangan aku mau dapat duit ini. Astagfirullahaladzim. Amin. Ya. Nah, setelah terpilih dia jadi presiden, disinilah, Wak, dimulai masa kepemimpinannya yang aku bilang super duper mind blowing tuh. Saking mind blowingnya, Wak, sampai orang-orang menganggap bahwa Turkmenistan ini adalah Korea Utaranya Asia Tengah gitu. Nah, penasaran kalian kan emang apa aja sih yang dilakukan sama Niyazov selama jadi presiden nih, Wak? Simak baik-baik nih.
Nah jadi Wak, Sapar Murad Niyazov ini menjadi presiden pada transisi Turkmenistan dari Republik Soviet ke negara merdeka kan. Nah pada saat itu sistem pemerintahan yang sudah dijalankan di sana adalah sistem pemerintahan presidensial Wak, di mana presiden menjabat sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan sekaligus. Nah kebayang kalian kan Wak betapa besarnya kekuasaan Niyazov pada saat itu, kepala negara sekaligus kepala pemerintahan loh dia nih. Nah sebagai negara yang ibaratnya baru aja lahir ini, tentu membuat Turkmenistan harus memulai semuanya itu dari awal lagi ya kan. Nah tapi dengan kekuasaan yang dimilikinya sebagai presiden, kalian tahu apa yang dilakukan Sapar Murad Niyazov di awal kepemimpinannya itu Wak? Dia memberi sebutan atau gelar pada dirinya sendiri sebagai Turkmenbashi, yang berarti pemimpin seluruh rakyat Turkmen. Dan gak cuma itu aja, dia ini juga membuat banyak sekali patung berwajah dirinya dan menempel banyak fotonya di berbagai ruang publik. Kayak narsis sekali lah pokoknya Pak Niyazov nih Wak. Nah pasti banyak dari kalian yang penasaran kenapa kok Niyazov ini senarsis itu Nadia. Nah jadi Wak, apa yang sudah dilakukan oleh Pak Niyazov ini memang ada istilahnya gitu loh, yaitu cult personality atau kultus kepribadian. Ada juga yang nyebutnya kultus kepemimpinan Wak. Nah cult personality ini adalah sebuah upaya untuk menciptakan citra ideal dan heroik seorang pemimpin oleh pemerintah. Nah biasanya cult personality ini disebarkan melalui media massa, hiburan-hiburan di acara kesenian, tontonan TV, berita palsu, dan masih banyak hal-hal lainnya. Sekreatif-kreatifnya pemerintah aja lah pokoknya Wak. Nah biasanya Wak, di negara-negara yang pemimpinnya menganut cult personality ini, si pemimpin ini akan sangat didewakan. Di Turkmenistan tuh juga kayak gitu. Nih ya biar kalian tahu, Sapar Murad Niyazov ini oleh media setempat dipanggil dengan sebutan Yang Mulia Sapar Murad Niyazov Turkmenbashi. Harus itu sebutannya Wak. Nah terus tujuannya Niyazov menerapkan cult personality ini biar apa? Nah tujuannya adalah biar semua masyarakat selalu ingat sama jasanya dia yang telah memerdekakan Turkmenistan ini Wak. Biar orang-orang tuh tahu, oh ini tuh orangnya yang sudah mendirikan Turkmenistan. Wah berjasa kali ya dia, kayak itu. Dan seolah nggak mau melepaskan kekuasaannya sebagai presiden nih Wak ya, pada bulan Desember tahun 1999 konstitusi Turkmenistan ini Wak diubah nih biar Niyazov bisa menjabat sebagai presiden selamanya. Akhirnya di tahun yang sama Majelis Turkmenistan pun mendeklarasikan Niyazov sebagai presiden seumur hidup. Ya, presiden seumur hidup. Langsung tidak ngali-ngali. Tak ditetapkan langsung. Dan semasa menjabat sebagai presiden inilah Wak, Sapar Murad Niyazov dikenal sebagai salah satu pemimpin yang sangat totaliter dan diktator. Dia suka bikin aturan-aturan aneh Wak yang nggak masuk akal tapi ya. Dan juga sering membuat larangan-larangan yang tentunya merugikan banyak pihak. Macam sesuka-suka dia aja begitu Wak bikin aturan tuh. Nah apa aja yang udah diperbuat sama Bapak Niyazov ini selama jadi presiden ini? Nah, aku coba rangkum beberapa nih Wak ya. Yang pertama ada larangan menggunakan make up dan berambut panjang. Jadi pada Februari tahun 2004 Niyazov memutuskan bahwa pria tidak boleh lagi memakai rambut panjang atau jenggot. Dan selain itu dia ini juga melarang reporter dan presenter berita memakai make up di televisi Wak, karena bagi dia wanita-wanita Turkmenistan ini telah secara alami terlahir dengan wajah yang cantik. Nah terus yang kedua ada larangan penggunaan gigi emas ya. Jadi warga masyarakat di sana dilarang menggunakan gigi emas Wak. Nah sebagai gantinya masyarakat disarankan untuk mengunyah tulang agar memperoleh gigi yang kuat. Mau tahu kalian kenapa sampai bisa muncul aturan ini? Jadi aturan ini dibuat karena saat masih kecil dulu Wak, Niyazov ini pernah sering kali memberi tulang pada anjing-anjing muda dia. Dan Niyazov melihat nih bagaimana anjing-anjing itu menggerogoti tulang-tulang itu. Dan disitulah Niyazov ini mikir, oh ini anjing-anjing ini kalau ngegrogotin tulang gigi kok nggak pernah copot ya. Oh berarti tulang ini bikin gigi kuat nih berarti gitu Wak. Makanya itulah dia bikin peraturan untuk setiap orang yang mau punya gigi kuat nggak usah pakai gigi emas, grogotinnya tulang katanya, disamain rakyat sama anjing. Ya Allah. Tapi entahlah dia kalau memang dari medisnya memang terbukti atau enggak. Cuman ya nggak tahu lah, kalau kalian ada orang medis bolehlah kolom komentar di bawah pula. Komen di bawah apa betul apa enggak itu. Nah terus ketiga penggantian nama bulan, ini udah aku sounding di awal tadi. Niyazov ini mengganti nama bulan Januari yang dalam bahasa Turkmen itu disebut Yanwar menjadi Turkmenbashi. Nah, Turkmenbashi ini tadi apa? Betul, gelar yang dia buat untuk dirinya sendiri. Dipakai juga buat nama bulan. Ya Allah, narsis sekali. Dan selain mengganti nama bulan dengan namanya, Wak, Niyazov ini juga mengganti nama bulan dengan menggunakan nama keluarganya. Misalnya nih bulan April ya Wak ya, dia ganti itu sama Gurban Sultan. Siapa Gurban Sultan nih? Mamanya. Bulan April diganti ya.
Abangku lahir tanggal berapa nak? Tanggal 8 Gurban Sultan tahun 90. 8 April lah itu maksudnya. Terus ada lagi yang keempat, patung Niazov. Wah, patung Niazov ini Niazov ini selalu memasang foto-foto dan patungnya di seluruh penjuru negeri. Dan salah satu yang paling besar adalah patung raksasa di Asgabat, wah, tinggi 4,5 meter yang dapat berputar menghadap matahari. Dan selain itu ada juga patung lain berbentuk seorang ibu yang menunggangi banteng. Tapi bantengnya kayak lagi banteng ngamuk gitu, wah, sambil menggendong bayi. Nah, patung ibu gendong bayi sambil naik banteng ini, itu adalah patung dia sama mamanya, Ica-Ica. Terus yang kelima, Hari Melon. Hari Melon, wah, Niazov ini membuat hari libur nasional yang dinamakan sebagai Hari Melon. Dan setiap Hari Melon ini tiba, wah, masyarakat Turkmenistan ini akan mengadakan pesta besar-besaran buat acara hiburan dan festival gitu untuk merayakan buah melon. Pokoknya di hari itu memang bakalan senang-senang pesta pora gitu lah, wah. Kalian masih ingat kan kenapa ada Hari Melon? Ya itu karena Sapar Murad Niazov ini adalah penggemar berat buah melon. Aduh. Masalah suka-suka aku, kan negara-negaraku, kata Niazov. Suka aku lah, Pak. Sebisanya. Terus keenam, wak, larangan berpendapat. Ini nih, wak. Niazov tidak memperbolehkan adanya kebebasan pers dan kebebasan berpendapat. Pemerintah adalah pihak tunggal yang mengontrol semua sumber informasi, wak. Pihak oposisi terhadap Niazov ini juga dilarang keras dan tokoh-tokoh oposisi utama pun akan dipenjarakan sama dia, dideportasi sama dia. Atau mereka yang memang sudah terlanjur melarikan diri dari Turkmenistan itu, maka keluarganya itu akan secara rutin diganggu sama pihak berwenang. Terus ada lagi ketujuh, penutupan rumah sakit. Nah, jadi pada bulan Maret tahun 2004, 15.000 petugas kesehatan masyarakat diberhentikan, termasuk perawat, bidan, pengunjung kesehatan sekolah, dan juga petugas kebersihan. Terus pada bulan Februari tahun 2005, semua rumah sakit di luar Asgabat itu diperintahkan untuk ditutup dengan alasan bahwa orang sakit itu harus datang ke ibu kota langsung untuk berobat, yaitu mana? Asgabat. Jadi pusat kesehatan itu cuma ada di mana? Di ibu kota, wak. Di luar tuh harus ditutup sama dia, alias dilarang, nggak boleh ada buka di luar selain ibu kota. Nah, itulah tadi, wak, beberapa aturan-aturan yang absurd yang sudah dilakukan oleh Sapar Murad Niazov selama menjabat sebagai presiden Turkmenistan ini, wak. Sebenarnya masih ada banyak kali yang gak kalah aneh menurut aku. Kan tadi ada Hari Melon kan? Nah, kalian tahu ada peringatan hari apa lagi? Ada Hari Karpet. Hari Karpet. Masih banyak, wak, kelinci aja di Google tuh. Dan dari seluruh aturan aneh dan hal-hal absurd yang sudah dilakukan oleh Niazov ini, wak, ada satu yang bikin aku tercengang kali. Kenapa? Niazov ini menulis sebuah buku yang berisi biografinya dia berjudul Ruh Nama atau Kitab Jiwa. Nah, buku Ruh Nama ini berisi pedoman spiritual dan moral, wak. Dan buku ini wajib kali dipelajari sama semua orang Turkmenistan. Saking absurdnya Niazov sama buku yang dia tulis ini, wak, pada tahun 2005 Niazov ini memerintahkan agar seluruh perpustakaan di luar ibu kota ditutup karena dia percaya satu-satunya yang layak dibaca selain Al-Quran adalah Ruh Nama, katanya. Buku ini harus ada di semua tempat, wak. Di sekolah, di universitas, dan organisasi pemerintah pun harus punya bukunya. Harus dipajang buku itu tuh loh. Dan selain itu, para calon pegawai pemerintah akan diuji dengan materi-materi dari buku Ruh Nama ini di tahap seleksi wawancara kerja. Bahkan ya, wak, ya, biar kalian tahu, buku Ruh Nama ini juga jadi bagian dari ujian tes mengemudi di Turkmenistan, wak. Macam buku pintar ya orang Turkmenistan tuh harus tahu semua isi buku itu apa. Apa isi biografi dia. Dan dengan semua aturan yang memang sudah dibuat oleh Bapak Niazov ini, wak, apa mungkin bisa menyejahterakan rakyatnya? Mungkin. Aku yakin kalian pasti udah bisa nebak, wak. Bisa dibilang pada era kepemimpinannya Sapar Murad Niazov ini, Turkmenistan sampai di titik rendahnya. Turkmenistan termasuk dalam negara miskin, wak, dimana pada saat itu tahun 1999 diperkirakan ada 58% populasinya hidup dalam garis kemiskinan. Padahal nih, wak, ya, dari segi sumber daya alam, Turkmenistan ini termasuk kaya raya loh. Mereka memiliki energi termasuk gas alam dan minyak yang sangat berlimpah. Mereka juga termasuk negara penghasil kapas terbesar loh
Tapi sayangnya potensi alam tersebut tidak dioptimalkan dengan baik untuk rakyatnya. Banyak uang yang habis cuma buat kesenangannya si Niazov tuh aja, Wak. Misalnya kalian tahu patung emas raksasa yang aku bilang tadi itu, itu dibuatnya ngabisin uang berapa banyak kalian pikir? 12 juta dolar. 12 juta dolar. Sekitar 177 miliar kalau sekarang, Wak. Banyak kali, ya Allah. Dan gak cuma itu aja, Wak. Dalam beberapa hal ada indikasi kalau Niazov ini telah melakukan penyelewengan dana pastinya. Di mana Global Witness, Wak, sebuah organisasi hak asasi manusia yang berada di London, mereka itu melaporkan bahwa uang di bawah kendali Niazov yang disimpan di luar negara mungkin lebih dari 3 miliar dolar, Wak. 3 miliar dolar ya. Atau lebih sekitar 44 triliun. Dan Niazov ini juga pernah diduga memangkas dana pensiunan yang seharusnya diterima rutin oleh para lansia di sana. Dan akibatnya perbuatan tersebut pun dianggap menjadi alasan meningkatnya jumlah kematian para lansia di Turkmenistan itu. Nah, sedih kali kan, makanya nggak heran kalau di bawah pemimpinnya si Saparmurat Niyazov ini, Turkmenistan tercatat sebagai negara dengan harapan hidup terendah di Asia Tengah, Wak. Kalau sesuka-suka kau rakyatku juga masih kau penuhi, ya mungkin ada kata-kata nggak apa-apa lah, yang penting rakyatnya sejahtera. Ini tidak. Nah tapi, Wak, namanya juga hidup pasti berputar kan, macam roda gitu kan. Nah, masa kepemimpinan Niyazov ini pun akhirnya selesai, Wak, pada tahun 2006 ketika Niyazov ditemukan meninggal dunia. Gimana ceritanya, barulah kita masuk nih. Nah jadi, Wak, pada bulan November tahun 2006, Wak, secara mengejutkan Niyazov mengumumkan kondisi kesehatannya. Kenapa? Dia mengaku bahwa selama beberapa tahun terakhir saya secara rutin mengkonsumsi obat jantung. Nah tapi detail tentang kondisi kesehatan itu memang nggak pernah dibuka ke publik, Wak. Yang orang-orang tahu ya Niyazov mengidap penyakit jantung gitu aja ya kan. Nah penyakitnya kayak gimana nggak ada yang tahu tuh. Dan hal ini juga sudah dikonfirmasi oleh Kedutaan Besar Turkmenistan di Moskow, Wak. Nah lalu sebulan kemudian, nggak lama setelah pengumuman itu dibuat, Wak, pada sore hari tanggal 21 Desember tahun 2006, lagi-lagi televisi pemerintahan Turkmenistan ini mengumumkan sesuatu yang sangat mengejutkan, di mana pemerintah ini mengumumkan bahwa Presiden Saparmurat Niyazov telah meninggal dunia karena serangan jantung pada dini hari pukul 1:10 waktu setempat di kediamannya Istana Turkmenbashi. Niyazov meninggal pada usia 66 tahun dan menjadi satu-satunya presiden Turkmenistan yang meninggal pada saat menjabat, Wak. Dan 3 hari setelah diumumkan meninggal, tepatnya pada tanggal 24 November tahun 2006, Niyazov pun dimakamkan di sebuah makam yang memang sudah disiapkan di Masjid Kipchak yang terletak di kampung halamannya sekitar 7 km dari Askabad. Dan sebelum dibawa menuju ke pemakaman, jenazah Niyazov ini disemayamkan di peti mati terbuka di Istana Presiden pada jam 9 pagi sampai jam 12 siang. Dan pada saat disemayamkan itulah, Wak, adalah memang banyak kali itu pelayat dari kalangan petinggi hingga masyarakat umum yang datang. Ada banyak juga warga-warga yang menangis dramatis berpegangan pada peti mati itu dan pingsan, Wak, ada pingsan. Macam nggak tega gitu loh melepaskan kepergian Niyazov nih. Angkatan Udara Turkmenistan pun berpatroli diiring-iringan sepanjang jalan menuju ke pemakaman sebagai bagian dari perpisahan angkatan bersenjata Turkmenistan. Mereka juga saling memanjatkan doa dan juga menyanyikan lagu kebangsaan Turkmenistan. Nah, kematian Saparmurat Niyazov ini menimbulkan ada banyak kali spekulasi di masyarakat tuh, Wak. Nah, kejadian ini betul-betul jadi kayak sorotan media gitu loh. Nah, beberapa sumber oposisi Turkmenistan mengklaim bahwa Niyazov ini meninggal beberapa hari sebelum tanggal resmi yang diumumkan, yaitu tanggal 21 Desember 2006. Dan selain itu juga ada laporan dari berita asing yang mengklaim bahwa Niyazov ini menderita penyakit jantung iskemik dan gagal ginjal karena kelebihan berat badan dan juga berlebihan mengkonsumsi alkohol. Tapi terlepas dari semua spekulasi yang ada, Wak, kematian Saparmurat Niyazov ini tetap kok menjadi sebuah momentum berakhirnya masa kepemimpinan sang diktator. Dan dari kejadian ini juga seluruh masyarakat Turkmenistan mendapatkan harapan baru untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Yang jelas kita doakanlah sama-sama semoga saudara-saudara kita di sana semakin sejahtera, Wak, ya hidupnya, amin. Oke, Wak, jadi itu tadi cerita tentang Saparmurat Niyazov, presiden pertama Turkmenistan yang dianggap sebagai salah satu pemimpin diktator paling absurd di dunia. Jujur pas riset tentang dia ini aku kayak ngerasa campur aduk gitu loh, Wak. Ada ngerasa kasihan, prihatin juga aku waktu tahu dia kehilangan semua keluarganya kan. Aku pun juga geram ngeliat kelakuannya selama jadi presiden. Gelak-gelak aku tahu ada hari melon tuh. Ada lagi hari karpet, hari melon. Bulan diganti nama mamanya, nama bulan.
Menurut kalian bagian mana yang paling absurd dari si presiden ini? Boleh kolom apa sih dari tadi, kenapa aku boleh kolom? Boleh tolong komen di kolom komentar bawah ya. Oke jadi sekian dulu videonya, terima kasih banyak ya sudah menonton. Kalau kalian suka video ini klik like-nya, jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru, and as always jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, bye.